Baik, Bapak Ibu, selamat berjumpa di kegiatan Lokakarya ini. Hari ini Lokakarya yang ke-6. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Baik, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Sudah. terlihat. Sudah, Pak. Baik, Sudah. Lihat. hari ini adalah Lokakarya yang ke-6, yaitu bertemakan keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan ya, nama saya adalah Akhlis Ardiansyah. Saya lahir di Banyuwangi pada tanggal 28 September tahun 1990. Keseharian biasa dipanggil dengan Mas atau dengan Pak Dian. Profesi saya sebagai seorang guru di SD Negeri Coradami 1 Bondowoso, dan saat ini saya bertempat tinggal di Desa Tlogosari, Bondowoso. Baik, sebelum kita mulai, kita bermain dulu supaya pikiran kita tidak tegang, karena tadi sudah kita melaksanakan puasa, jadi supaya tidak tegang. Silakan Bapak Ibu yang bisa menebak gambar ini boleh raise hand. Ini kira-kira apa ya? Silakan Pak Rudalis, boleh? Apa kira-kira Buku Pak? cerita. Nah, baik, betul sekali Bapak Ibu ya. Ini adalah buku dan ini buah ceri dan ini ada tambahan kata ta. Jadi kalau digabung, ini adalah buku cerita. Kemudian yang kedua, nah yang tahu silahkan untuk raise hand Bapak Ibu. Mungkin ibu-ibunya yang tahu sambil berpikir ini ada gambar wajan, ada gambar patung, tapi ada kata yang disilang. Kira-kira apa? Jantung. Ya, Jantung. 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 Ya, Jantung. betul sekali Bapak Ibu ya. Ini jantung karena ini wajan, wanya dihapus. Ini patung, panya juga disilang, tinggal diambil kata belakangnya. Yang terakhir ini yang terakhir. Nah, ini apa ini kira-kira ya? Ada gambar tang, ada gambar keris. Coba kita pikir. Ya, Kira-kira apa ya ini ya? Jangkrik, jangkrik. Jangkrik, ya betul Pak Rudli. Jangkau Bapak Ibu, ibunya kok kayak kelihatan mikir begitu ya. Ini jangkrik Bapak Ibu, ya, betul sekali. Baik. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Agenda kegiatan kita, yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan atau berbagi rencana atau program pengembangan sekolah yang berdampak pada murid. Dan yang ketiga refleksi dan yang keempat penutup. Baik, mungkin kita buka dengan doa dulu ya Bapak Ibu. Silakan yang eh, bersedia untuk memimpin doa. Kira-kira siapa? Silakan untuk raise hand. Baik, saya Pak. Karena Baik, Bapak Rudalis ya. ya, Silakan Bapak Rudalis Triwidodo silakan untuk memimpin doa. baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai agenda kegiatan kita hari ini, marilah kita meningkatkan cita sejenak untuk berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Uh, kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Widodo yang sudah memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, mari kita lanjutkan kembali. Nah, dalam kegiatan Lokakarya ini tentunya ada kesepakatan Bapak Ibu ya yang harus kita taati dan kita laksanakan. Yang ada di sini ada 5 kesepakatan. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan atau bisa menanggapi. Yang pertama adalah selalu membuka kamera jika melaksanakan sebuah Zoom meeting. Tapi kalau terkendala sinyal ini boleh menutup kamera. Tapi kalau bisa menyampaikan izin ya, Pak Ibu ya, mohon izin untuk kamera gitu. Yang kedua, mute ya, mic jika tidak dalam giliran untuk berbicara, bisa mic-nya bisa ditutup agar kondisinya dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga,
Jika bertanya atau menanggapi bisa menggunakan raise hand. Dan yang keempat juga bisa menggunakan fitur kolom chatbox untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Dan yang kelima adalah kehadiran secara penuh. Jadi ini yang paling penting yang nomor 5 ini, kehadiran secara penuh. Kadang-kadang kan pikiran kita itu tidak fokus ya. Nah, mungkin ada fokus yang di dapur atau fokus yang lainnya, fokus anaknya atau apanya, tapi itu tidak masalah. Yang penting kita berusaha untuk hadir secara penuh. Kira-kira disepakati Bapak Ibu ya? Ya, sepakat, Pak, Nah, sepakat. Alhamdulillah terima kasih Sepakat, bagi Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, dalam Lokakarya 6 ini tentunya mempunyai sebuah tujuan ya. Tujuan kita yaitu peserta menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi atau sumber daya di sekolahnya masing-masing ya. Ini tujuan kita dan harapannya nanti tujuan ini dapat kita capai selama kita mengikuti Lokakarya yang ke-6 ini. Baik, selanjutnya ini ada sebuah pertanyaan. Ada 3 pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu bisa isi di kolom Jamboard ya, yang sudah saya share di eh, chat box. Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan ini di kolom chat box. Sebentar, saya masukkan dulu ke chat. Atau sebelumnya gini ya, silakan Bapak Ibu untuk yang bisa yang mau untuk menyampaikan ini pertanyaan matik, silakan Bapak Ibu raise hand dulu lah. Kira-kira siapa ini? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Mungkin yang bersedia. Saya, Pak, Ya, silakan Bu Ayu. untuk pertanyaan pertama, apa rencana program yang sudah Anda lakukan untuk mengembangkan sekolah yang berdampak pada murid? Rencana program yang sudah saya laksanakan di sekolah saya yaitu budaya positif, Pak. Budaya positif menabung. Nah, jadi siswa-siswa di sekolah saya ketika istirahat, kemudian ada uang sisa saku, maka ditabung di celengan kelas. Namanya ada celengan di tiap kelas itu, jadi dikumpulkan dan kegunaan uang itu untuk berbagi. Jadi ketika ada murid yang sakit atau yang kena musibah, kita tidak perlu kiur lagi, tapi menggunakan uang celengan kelas itu. Namanya Buseha, budaya sedekah harian. Itu saja Pak dari saya yang sudah saya lakukan di sekolah saya yang berdampak pada murid saya. Ya, sangat luar biasa sekali ya Bu Ayu untuk hidup berdikari ya. Jadi memberdayakan siswanya untuk dapat membantu siswa yang kurang mampu ya atau yang lainnya. Mungkin yang kedua dan yang ketiga bisa Bapak Ibu menanggapinya terkait pertanyaan ini atau bisa klik di kolom Jamboard yang sudah saya share di chat box, mungkin bisa diisi. Ya, ini saya buka kolom Jamboardnya. Bapak Ibu bisa mengisi di sini ya untuk pertanyaannya. Nah, baik ini ada Pak Rudalis sudah mengisi Mami Betty program literasi. Baik, kalau sudah yang isi yang pertama, silakan ke slide yang kedua ya Bapak Ibu ya. Slide yang kedua, ya yang di sini. Nah, jika berhasil, bagaimana hasil atau dampak dari program yang Bapak Ibu laksanakan? Jika tidak berhasil dan jelaskan penyebabnya, kira-kira apa? Ya, ini masuk ke kolom yang sudah berhasil berarti ya untuk Pak Rodalis ya. Baik, untuk ini, oke. Bu Siti ada program Gerlingsih Samisata, 1 minggu 1 cerita. Ini sangat menarik sekali ya. Ini untuk meningkatkan daya baca siswa mungkin ya dalam literasi. Karena siswa itu selain kurang minat baca, juga daya bacanya kurang. Ini
Sangat membantu sekali ini untuk 1 minggu 1 cerita. Bisa lanjut ke slide yang kedua, Bapak Ibu, kalau sudah mengisi di slide yang pertama. Oke. Berhasil karena dapat dukungan dari semua pihak. Nah, semua pihak ini mungkin dari mana saja ya, Pak ya? Mungkin apa dari kepala sekolah, atau dari warga sekolah, atau dari pemangku kepentingan stakeholder di tingkat kecamatan, atau di tingkat apa ini ya? Jika Bapak Ibu sudah mengisi yang kedua, bisa lanjut ke slide yang ketiga. Ini Pak, sudah ada Pak Rudalis untuk di slide yang ketiga, yaitu apa potensi di sekolah Bapak Ibu yang bisa dikembangkan untuk mencapai keberhasilan. Pak Rudalis menjawab, semua murid memiliki handphone sebagai sumber informasi. Ya, sekarang handphone juga sudah menjadi barang, tidak barang mewah ya, tapi juga semua, bahkan usia SD, SMP itu sudah memiliki handphone. Ini kalau kita bisa memanfaatkan, ini sangat bagus sekali ini. Oke, masih Pak Rudalis yang ketiga. Bu Nurul Amanah masih 75% ya. Nanti mungkin bisa disampaikan ya Bu, waktu di akhir. Kira-kira yang 25% ini apa yang menjadi kekurangannya kira-kira? Untuk Bu Ayu, oke, dengan Samisata anak-anak bisa membaca dan menceritakan apa yang telah dibaca. Berhasil karena guru dan siswa saling mendukung program Samisata. Ya, tentunya harus ada dukungan ini ya. Pak Haris, itu apa jambotnya itu nggak muncul di layar apa di zoomnya Oh, di Zoom-nya ada itu muncul ya? ya ya ada muncul Pak. Kayaknya share screen-nya diganti harus gantian. Oke, baik. Share screen jambutnya. Ya, Iya. Nah, baru muncul. baik. Ini sudah semua sepertinya ini sudah mengisi. Baik, Bapak Ibu sudah cukup luar biasa ya program yang sudah berjalan di lembaganya, dan ada yang masih 50%, ada yang 75%, dan ada yang sudah berjalan. Ini sangat luar biasa sekali. Baik. Oke, saya lanjut share screen lagi. Eh, Baik, kemudian ini Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, potensi yang paling mungkin dimaksimalkan ya untuk membuat program yang berpihak pada murid. Kira-kira yang pertama ini menggali potensi yang ada di sekolah peserta, mengelompokkan jawaban sesuai dengan jawaban peserta, dan yang ketiga menggali lebih dalam jawaban peserta. Nah, dari ketiga ini kira-kira potensinya yang mana yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan program yang berpihak kepada murid. Bisa dan nanti disampaikan alasannya ya Bapak Ibu ya. Nanti saya share di kolom chat untuk Jamboardnya, bisa diisi di situ. Oke, ini. Pak, Ini ada yang pertama menggali potensi, yang kedua ada mengelompokkan jawaban sesuai dengan jawaban peserta pada pertanyaan, dan yang ketiga menggali lebih dalam jawaban. Dari program Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan, potensi yang dapat dikembangkan atau dimaksimalkan ini dari ketiga pilihan ini. Bu Ayu nomor 1 ya. Nomor 1 adalah menggali potensi yang ada di sekolah. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain.
Oke, baik. Bu Ayu nomor 1 menggali potensi. Selanjutnya ini Bapak Ibu. Maaf Bapak, lupa namanya tidak ditulis di Jambot. Iya, enggak apa-apa Bapak Ibu ya, enggak apa-apa. Baik, sekarang selanjutnya adalah kita mencoba untuk sharing berbagi program pengembangan sekolah yang berdampak pada murid. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan programnya, terus program itu dimulainya, inisiatifnya apa, sudah berjalan, dan sekarang sudah sejauh mana. Nah, dan apa yang perlu dievaluasi. Mungkin ada yang mau menyampaikan sharing-sharing program yang di sekolahnya, bisa raise hand. Kalau Ibu di Nurul Zoom, mungkin, atau Ibu Ayu kalau di di situ. Zoom raise hand-nya di mana ya? Udah muncul di saya ya. Oke, silakan Bu Nurul. Bu Nurul terlebih dahulu, setelah itu Pak Rudalis. Baik, Di reaction. Bu Nurul bisa menyampaikan. Baik-baik Pak, terima Di kasih. mana Pak Rudalis? Reaksi, Saya yang reaction. bercerita saja ya Pak ya, tidak perlu Iya, menampilkan program ya Pak ya. iya Ya baik, silakan. terima kasih. Izinkan saya berbagi dari program pengembangan sekolah yang berdampak pada murid ya. Eh, Kegiatan yang pernah saya lakukan dan prakarsa perubahan ya yang pernah saya lakukan adalah melaksanakan kegiatan gerakan literasi sekolah bertajuk One Book Each Semester. Apa itu One Book Each Semester? Adalah gerakan literasi dengan target satu buku satu semester. Jadi ini sifatnya wajib pada seluruh siswa. Nah, mengenai berdampak kepada murid ataupun mengedepankan diferensiasi, karena kan memang hanya disamaratakan di sini bahan bacaan yang disarankan kepada siswa itu adalah bahan bacaan yang disuka. Jadi siswa tetapi masih dalam kontrolnya tim literasi sekolah sehingga walaupun bebas di sini bebas tapi terikat begitu. Sehingga anak-anak harapannya melakukan kegiatan GLS itu tidak sangat terpaksa begitu ya. Sehingga mereka dengan senang hati mengikuti kegiatan GLS. Alhamdulillah kegiatan tersebut sudah berlangsung sekitar 1 tahun terakhir ya. Progres terhadap rapot pendidikan di sekolah ada peningkatan yang cukup besar sehingga dari capaian kegiatan literasi sekolah itu sebenarnya sumbernya dari AN tetapi juga dari hasil survei lingkungan belajar yang menunjukkan ada progres di angka 96% sehingga kategorinya mahir. Nah, 0,6%-nya itu kemana? 6%-nya di antara jumlah siswa yang ada ataupun guru di sini mengatakan masih belum ada progres ya mungkin mereka masih belum tumbuh motivasi intrinsik untuk mendukung kegiatan gerakan literasi sekolah. Demikian Pak Aklis, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya. Beri aplaus dong Bapak Ibu untuk Ibu Nurul Amanah yang sudah sharing programnya. Selanjutnya Pak Rudali, silakan Pak. Ya baik, berbagai rencana program pengembangan sekolah yang berdampak pada murid yang sudah atau sedang saya rintis itu adalah Mami Betty ya. Ini ada program ini adalah suatu program literasi di mana setiap 15 menit pertama pada jam pertama tiap hari secara bergiliran saya meminta murid untuk bercerita tentang apa saja tema bebas dengan durasi waktu sekitar 5 menit. Kemudian uh, saya akan menanyakan pada murid lain bagaimana apa namanya tanggapan terhadap cerita dari temannya tersebut, apakah sumbernya itu valid atau tidak. Nah, lalu kemudian isi cerita itu penting atau tidak untuk di-share. Kalau emang di-share, itu sebaiknya menggunakan media apa atau bolehkah disebarkan di media sosial. Kalau memang itu tidak penting, lalu tanggapannya atau tindakannya apa yang akan dilakukan kalau berita itu tidak penting.
apakah berita itu berbahaya atau tidak, pertimbangannya apa. Intinya yang dipentingkan itu adalah sumbernya, lalu kemudian refleksi atau tanggapan tanggapan kita, terus kemudian yang terakhir adalah tindakan yang dilakukan apa. Intinya saya ingin menanamkan tiga hal itu kepada murid-murid saya dengan program literasi ini. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Beri aplaus dong untuk Pak Rudalis, Bapak Ibu. Intinya programnya literasi ya, membaca ya. Karena memang eh, kalau dilihat dari indeks membaca kita di negara kita itu kan memang sangat rendah sekali. Membacanya itu tinggi tapi membaca WA ya. Kalau membaca buku itu sangat kurang sekali. Jadi programnya Bu Nurul sama Pak Rudalis ini nanti sangat luar biasa, sangat membantu peningkatan eh, minat baca dan juga daya baca bagi peserta didik atau bagi murid. Akan lebih baiknya mungkin nanti bisa lebih bervariasi ya, Bapak Ibu. Jadi kalau sekiranya tadi itu bukunya yang diinginkan oleh siswa, mungkin bisa menghadirkan juga, bekerja sama juga melalui perpustakaan daerah. Karena ada itu mobil pintar itu di masing-masing daerah itu mungkin bisa diajak kerjasama untuk dapat lebih menarik minat siswa kembali. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya, nah untuk quotes hari ini, ya, jika kita tidak bisa menjadi matahari, cukuplah kita menjadi lentera bagi anak didik kita. Teruslah berinovasi agar harga kita semakin tinggi. Nah, kata kuncinya adalah di inovasi, Bapak Ibu. Karena inovasi itu kan tidak terbatas, tidak ada batasannya untuk berinovasi, sama dengan kreativitas, ya, tidak ada batasannya. Jadi untuk meningkatkan program yang berdampak atau berpihak kepada murid kita, ini terus-teruslah berinovasi. Walaupun kita tidak bisa menjadi matahari yang mempengaruhi banyak, tapi setidaknya kita menjadi lilin kecil lah lentera di sekolah kita. Itu quotes hari ini ya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir, Bapak Ibu bisa merefleksikan kegiatan hari ini. Nah, mungkin ada yang mau menyampaikan refleksinya terkait dengan apa yang sudah kita lalui selama Lokakarya yang ke-6 ini. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Bu Siti Rohani atau Bu Ayu atau Pak Rudalis. Nah, Pak Rudalis silakan Pak Rudalis. Sekalian observasi Pak Rudali ya. Observer ya. Iya, baik. Uh, Resepsi kegiatan kita hari ini ya dari Loka yang telah disampaikan, fasilitasi dari Loka yang telah disampaikan bahwa pada hari ini, pada kesempatan ini sudah saya banyak belajar tentang pengembangan sekolah, program yang bertujuan untuk pengembangan sekolah. Dan ternyata banyak sekali, ya baik itu tentang kebersihan, literasi, dan lain-lain. Yang tujuannya adalah menciptakan sekolah yang aman dan nyaman yang dapat menjamin kebahagiaan murid untuk belajar di dalamnya. Ya, terus kemudian perasaan yang saya rasakan saat ini adalah senang dan bahagia karena dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, uh, sehingga kita bisa sharing tentang pengalaman di sekolah masing-masing, dan itu akan memperkaya hasanah bagi kita dalam usaha pengembangan sekolah. Kemudian tindakan yang akan saya lakukan adalah ya akan menampung ide-ide kreatif dan inovatif dari Bapak Ibu sekalian. Nanti kemudian saya gunakan untuk pengembangan sekolah saya dan juga sebagai literasi untuk pengembangan diri dan
pengembangan orang-orang di sekitar saya. Saya kira itu Bapak Aziz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudalis eh, sudah menyampaikan refleksinya hari ini. Dan kepada Bapak Ibu, saya harapkan untuk juga mengisi refleksi di kolom chat box ya yang sudah saya share nanti ini. Ini di ah, mohon maaf saya bentar. Yang ini Bapak Ibu, yang terakhir ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengisi itu dengan menggunakan akun belajar ID-nya. Nah, di situ ada nama-nama Bapak Ibu semua. Nanti bisa dipilih sesuai dengan namanya dan di situ ada pertanyaan. Cukup Bapak Ibu memberikan nilai 1 sampai dengan 5. Kira-kira Bapak Ibu memberi nilai berapa? Nah, silakan Bapak Ibu untuk bisa mengisi itu. Nah, ini. Menggunakan akun belajar ID-nya ya Bapak Ibu ya. Belum terkirim, Bapak, Belum masuk di di chat box chat. itu, Bapak Ibu. Belum masuk. Ini Belum, ada Bapak. email title apa email title nih Pak? Sudah, Pak, sudah masuk. Sudah masuk di chat box. Ini saya kirim lagi ya. Nah, itu. HTTP form itu tadi Bapak Ibu. Bisa mengisi dengan belajar ID. Nih, sebentar. Insert image-nya apa, Pak? Terus di bawahnya ada tulisan bahasa Inggrisnya itu. Oh itu mungkin apa namanya? Title. Insert image here. Screenshot screenshot kegiatan ini. Sepertinya sih. Nah, Question apakah about this Bapak Ibu topic. bisa bisa membuka linknya ini? Bisa muncul seperti ini Bisa, ya? Pak, bisa. Oke, kalau bisa berarti Bapak Ibu silakan Oh buka. Pakai nggak belajar. bisa insert image here itu nggak bisa diisi. Oh iya, maksudnya linknya ini, link Google Form-nya ini bisa Ya, dibuka. bisa dibuka kan Bapak Ibu ya? Bisa. Ya, kalau bisa silakan Bapak Ibu pilih namanya sesuai dengan yang ada di sini. Lalu di sini ada pertanyaan ya. Saya merasa senang Hmm. mengikuti fasilitasi Lokakarya 6 ini. Beri skor penilaiannya Bu 1 sampai dengan 5. Kira-kira nilainya berapa? Yang kedua, saya mendapatkan pembelajaran sesuai dengan yang saya butuhkan. Silakan diisi 1 sampai dengan 5 juga. Yang ketiga, cara fasilitasi pengajar praktek membuat saya semangat belajar. Silakan juga diisi. Baik, Bapak Ibu sambil mengisi, eh, saya akhiri ya untuk kegiatan Lokakarya 6 ini. Dan saya selaku fasilitator apabila dalam menyampaikan acara, menyampaikan materi atau memimpin ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan silakan Pak Rudalis untuk menutupnya dengan doa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada kegiatan kita sudah selesai. Eh, Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillahirrahmanirrahim. kasih Pak Saya akhiri. Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak, rekodnya dimatikan. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.